Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mereview IHSG kita, pergerakan dari IHSG kita, dan beberapa saham dari sektor kesehatan. Ada IRA, KF, KLB, dan satu saham yaitu AGII. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru join atau baru nonton video dari channel YouTube saya, video ini dari channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama adalah mereview pergerakan dari indeks atau komposit. Seperti yang kita tahu, tanggal 16 Desember 2021 IHSG kita ini mengalami koreksi yang lumayan dalam ya, sebesar 0,47% ke level 6.594 atau turun 31,4589 poin. Seperti itu. Nah, kemana sih arah dari pergerakan komposit? Untuk pergerakan komposit ini masih, menurut saya sendiri masih wait and see dulu ya. Karena cenderungnya kenapa? Kalau kita lihat dari kenapa sih tanggal 16 Desember ini IHSG kita ini turun ya, mengalami koreksi. Kalau kita lihat dari beritanya bahwa ditemukan ya satu kasus varian Omicron atau varian terbaru dari COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Ini kalau kita lihat adalah tanggal 16 Desember jam 11 siang. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengumumkan satu kasus positif COVID akibat penularan varian dari B11529 atau Omicron terdeteksi di Indonesia. Nah, kasus ini ada di Rumah Sakit Wisma Atlet. Nah, kasus ini dimulai dari mana? Dari 3 orang petugas kebersihan dari Wisma Atlet. Nih, kronologisnya adalah ada 3 orang pekerja yang kebersihan dari Wisma Atlet pada tanggal 8 Desember dites, kemudian hasilnya positif COVID. Kemudian tanggal 10 dikirimkan ke Balit Bangkes untuk dilakukan genome sequencing dalam konferensi ya. Hasilnya keluar tanggal 15 kemarin malam, yaitu 3 dari yang tadi positif, 1 dipastikan terpapar oleh Omicron. Jadi beritanya kemarin malam, tetapi baru keluar, baru dikonfirmasi itu hari ini jam 11 siang. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG kita, kalau kita lihat per jam ya, per jam di awal sesi sempat mengalami kenaikan ya, kemudian mulai turun, mengalami koreksi. Nah, puncaknya di jam 11 itu sudah koreksi cukup dalam ya, sudah penurunannya cukup dalam, kemudian di akhir-akhir baru mulai merangkak naik lagi, seperti itu. Nah, berdasarkan data tersebut, berdasarkan analisa saya, selama IHSG masih bertahan di atas MA50-nya di sekitar 6.550 ini masih cukup oke. Paling buruknya kalau untuk indeks kita selama masih bertahan di dalam range 6.480 sampai 6.500 itu masih cukup oke. Minimal komposit ini masih sideways ya. Belum downtrend. Tetapi apabila break dari 6.480-an itu bisa confirm IHSG kita ini mulai untuk bergerak downtrend. Nah, itu yang ditakutkan. Kemudian untuk perkiraan besok, forecast besok tanggal 17 Desember kemungkinan masih akan koreksi ya. Tetapi saya takutkan adalah panic selling. Seperti itu karena ada pemberitaan kasus varian baru, sehingga teman-teman yang sudah punya barang, sudah punya profit itu dijuali semua atau cut loss, seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan, seperti itu. Jadi buat teman-teman wait and see dulu.
tenangkan dulu. Kalau memang sahamnya masih berpotensi, sudah profit, bisa diamankan dulu profitnya, itu enggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang saham-saham yang masih bertahan di atas support-support kuatnya, mending di hold saja, enggak apa-apa. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke sahamnya. Saham yang pertama ada IRA, Itama Rano Raya. Untuk IRA sendiri tanggal 16 Desember 2021 mengalami kenaikannya sebesar 5,03% ke level 2090. Kalau kita lihat dari pergerakan harian, sempat menyentuh level tertingginya di 2240 ya. Untuk IRA, untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. Untuk kita coba tarik trendline-nya, sudah confirm juga untuk saham IRA ini bergeraknya uptrend ya. Bergerak uptrend, kemudian volume ada, volume tinggi, garis MACD mulai sideways ya. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham IRA. Kalau untuk saham IRA ada akumulasi ya, oleh PD, KK, CC, DR, AG. Sedangkan yang jual ada YP, ZP, GR, CS, CP. Seperti itu. Untuk kita lihat harga rata-ratanya, 5 teratas itu di 2100 sampai 2150 ya. Berarti di antara 2100 ini sampai dengan 2150. Jadi kebanyakan masih floating loss ya. Floating loss seperti itu. Sehingga menurut saya masih ada potensi untuk diangkat kembali saham IRA minimal ke harga 2200. Kenapa? Kalau kita lihat dari misalnya 2100 jual di 2100 jual di 2150 terlalu mepet sih dengan fee-nya seperti itu. Dan buang barangnya juga nggak bisa, mungkin nggak 1-2 tik ya. Seperti itu. Jadi ada potensi untuk diangkat dulu untuk saham IRA ini. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas level psikologisnya di 2000. Buat teman-teman yang belum punya posisi, bisa spekulasi buy di antara range 2000 sampai 2030, 2035an itu cukup oke ya. Karena ini support yang cukup kuat sekarang. Nah, potensinya kemana? Potensinya untuk retest lagi ke 2200. Walaupun hari ini sempat tersentuh, tetapi gagal bertahan ya. Gagal break, jadi turun kembali. Seperti itu. Itu untuk saham IRA. Kita lanjut ke saham KF, Kimia Farma. Untuk Kimia Farma sama dengan IRA mengalami kenaikannya sebesar 4,44% ke level 2590 atau naik 110 poin. Untuk EMA 50 berada di 2480, sedangkan EMA 150 berada di 2620 atau 2600 nah. Seperti itu. Volume ada, garis MACD mulai sideways ya. Nah, untuk saham IRA sendiri pada hari ini sempat menyentuh level tertingginya, yaitu di 2720 ya. Untuk saham IRA. Untuk saham KF. Kita lanjut ke coba lihat broker summary-nya untuk KF. Untuk KF ada akumulasi ya. Cukup masif untuk akumulasinya oleh SKI, PD, KK, NI, MG. Yang jual ada OD, DR, XA, PG, dan LG. Untuk harga rata-ratanya itu di sekitar 2600 ya, 2600 sampai dengan 2640. Kalau kita ratakan di atas 2600 lah seperti ini, maka posisi sekarang sudah floating loss ya, masih floating loss seperti itu. Nah, bagaimana buat teman-teman yang belum punya barang bagaimana? Buat teman-teman yang belum punya posisi bisa spekulasi buy apabila berhasil breakout dari MA 50-nya di sekitar 2600, 2620-an. Seperti itu. Apabila
break, maka ada potensi untuk melanjutkan minimal ke 2.800. Apabila break dari 2.800, ada potensi ke 3.000-an. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya belum gagal break dari MA50-nya di 2.600, maka masih ada potensi untuk sideways. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada KLBF atau KALB. Sama ya dengan yang lain, mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya cukup sedikit ya, hanya 0,62% ke level 1625. Untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas, volume ada, garis MACD mulai melandai dan ada potensi untuk berpotongan ya. Ada berpotensi berpotongan. Yang menarik adalah dari 3 ya, IRA, KF, dan KALB. Menurut saya pribadi lebih menarik ke KLBF. Kenapa? Kalau kita lihat ini membentuk pola flag ya, flag untuk bendera seperti itu. Nah, walaupun ini masih dalam range 1600 ya, yang menarik adalah ketika KALB ini berhasil break dari flagnya ini. Flagnya ini, chart pattern flagnya rally lagi, seperti itu, seperti ini. Falling wedge, ya kan, falling wedge, kemudian break, seperti itu, naik rally. Nah, akankah ini menjadi rally? Kita coba lihat broker summary-nya ya. KLBF. Untuk KLBF tanggal 16 Desember cukup netral ya. Cukup netral. Kita coba lihat untuk 1-2 minggu sebelumnya ya. Untuk 2 minggu ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh RX, ZP, BK, CS, OCC, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini mungkin dari video-video saya sebelumnya saya juga sempat bahas untuk KLBF. Walaupun ini masih rounding di 1600 tetapi akumulasinya tetap ada ya, masih ada ya. Sehingga berpotensi apabila break dari sekitar 1630, 1625 maka ada potensi KLBF ini untuk rally. Break kemudian rally. Nah, buat teman-teman bagaimana? Kalau belum punya posisi bisa spekulasi buy, mungkin buy on breakout di sekitar 1630, 1645 gitu, 40, 45 seperti itu. Atau mungkin misalnya mau konservatif gitu ya. Beli di sekitar 1600 itu masih cukup oke. Kenapa? Karena prosesnya masih akumulasi ya. Ada akumulasi sehingga potensinya akan dibawa ke atas. Kemudian ada sentimen juga ke adanya varian Omicron ini membawa dampak sentimen positif buat saham-saham kesehatan. Kenapa? Kalau kita lihat mungkin buat banyak sektor adanya varian baru ini membawa dampak negatif. Tetapi untuk sektor kesehatan secara bisnis, nature-nya bisnis, kalau banyak yang sakit atau maksudnya varian kasusnya bertambah, peluang untuk rumah sakit itu juga bertambah, terus kemudian obat-obatan juga jauh dibutuhkan, kemudian suplai oksigen juga dibutuhkan, sehingga secara bisnis ya, ini bukan saya mendoakan gelombang ketiga atau gimana, bukan, dan lagi saya tidak ada arah ke sana, tetapi dari segi bisnis, nature-nya bisnis, semakin banyak permintaan maka potensi dari sahamnya akan semakin tinggi, kinerja perusahaannya juga akan tinggi. Kenapa? Permintaan obat, permintaan vaksin, permintaan suplai bahan-bahan kesehatan juga akan meningkat, oksigen akan meningkat, sehingga dampaknya apa? Ke harga sahamnya, kinerjanya bagus, labanya bagus, nanti kinerja perusahaannya oke, secara fundamental bagus. Nah, dividennya bisa dibagikan cukup besar, maka mendongkrak pergerakan sahamnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya remind ya, saya tidak ada niatan atau tidak ada indikasi bahwa berharap ada gelombang ketiga ataupun
varian COVID-nya menyebar seperti itu. Tidak. Saya hanya semata-mata dari segi nature bisnisnya. Kalau kesehatan, semakin banyak yang membutuhkan alat-alat kesehatan, obat-obatan, maka potensinya kinerjanya akan semakin baik. Seperti itu. Oke, itu untuk analisa saham sektor kesehatan. Ada IRA, KF, KLB. Satu lagi tambahan yaitu AGII. Ini mungkin bukan di sektor kesehatan, ya, tidak di sektor kesehatan, tetapi ini juga berdampak seperti itu. Ini adalah AGII atau Aneka Gas Industri, ya. Pada hari ini tanggal 16 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,39% ke level 1565 atau naik 80 poin. Sempat menyentuh level tertingginya di sekitar 1595 ya. Seperti itu. Untuk garis EMA 50 masih di sekitaran 1475, 1470. Untuk garis EMA 150 ada di sekitar 1400, 1395 atau kita bulatkan 1400 ya. Volume ada walaupun mulai naik ya. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya tinggi, ini mulai naik, mulai signifikan. Kemudian garis EMA CD mulai melandai, mulai sideways seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham AGII. Untuk tanggalnya mulai tanggal hari ini aja, tanggal 16, kita coba lihat. Ya, ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh BK, ZP, AR, AK, BQ. Yang jual YP, DH, LG, KK, Aset. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 1500. Paling murah AK ya, di 1520-an. Seperti itu, 1500. Ya, kalau untuk beberapa broker sudah floating profit ya, walaupun masih dikit. Seperti itu. Jadi, bagaimana potensi untuk saham AGII? Menurut saya selama masih bertahan di atas EMA 50 dan di atas level psikologisnya di 1500 cukup oke ya untuk saham AGII. Buat teman-teman yang belum punya posisi, bisa spekulasi buy di sekitar 1500. Apabila bertahan di 1500 bisa spekulasi buy. Potensinya kemana? Minimal ke 1650. Kemudian kalau misalnya break dari 1650, ada potensi ke 1700. Seperti itu. Nah, potensi ini kita bisa lihat dari historikalnya sebelumnya bahwa saham AGII ini terdampak sentimen positif ya. Dengan adanya varian gelombang kedua dibutuhkan banyak oksigen, maka cenderungnya saham AGII ini kebutuhan oksigen meningkat sehingga sahamnya terkerek naik. Seperti itu. Jadi ini sekali lagi ada potensi bisa buat teman-teman bisa manfaatin momentumnya seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak berharap the worst case, maksudnya gelombang ketiga saya tidak berharap. Cuma ini dari segi nature bisnis, analisa bisnisnya permintaannya tinggi, maka potensi harga sahamnya akan naik. Seperti itu. Disclaimer on. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.